Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hadi Susilo dari TI 20E dengan NIM 2416226201008. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya di pertemuan 2-7 operasional riset 1. Ya, operasional riset itu apa sih? Operasional riset itu adalah metode yang digunakan untuk memformulasikan, merumuskan sebuah permasalahan sehari-hari, baik mengenai bisnis, ekonomi, sosial, maupun bidang lainnya, ke dalam pemodelan matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Nah, ruang lingkup riset operasi ini sendiri dibatasi pada beberapa hal spesifik, seperti deviance service atau industri pelayanan yang rumit, tetapi juga lebih luas digunakan pada semua organisasi industri. Riset operasi dapat digunakan untuk mencari solusi terbaik dalam setiap masalah, terlepas itu masalah yang sederhana maupun masalah rumit. Lalu komponen apa saja sih yang ada di operational riset? Yang pertama ada tujuan, yaitu adalah hasil akhir yang ingin dicapai. Biasanya dalam bidang usaha, tujuan yaitu memaksimumkan laba atau meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan. Terus ada juga komponen yang namanya variabel. Setelah tujuan ditentukan, maka ada tindakan yang harus dipilih agar tujuan itu dapat tercapai. Kualitas tindakan tersebut sangat bergantung pada pengetahuan pengambilan keputusan dari manajer terhadap seluruh alternatif tindakan yang akan mungkin dilakukan. Nah, untuk dapat menentukan tindakan yang mungkin dilakukan, maka manajer akan mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat dikendalikan untuk mengambil keputusan. Dalam operational research sendiri ada 5 metode atau tahapan ya untuk memecahkan sebuah masalah, yaitu pertama memformulasikan persoalan, lalu membuat model matematikanya, lalu menurunkan suatu penyelesaiannya. Yang keempat, pengujian model dan solusi. Terus ada yang kelima, mengimplementasikan hasil studi. Nah, tahapan pemodelan operasional riset yang pertama itu merumuskan masalah. Biasanya ada 3 hal, yaitu variabel keputusan, tujuan, dan juga kendala. Yang kedua ada pembentukan model. Model merupakan ekspresi kuantitatif dari tujuan dan kendala-kendala persoalan dalam variabel keputusan. Jika model yang dihasilkan cocok dengan salah satu model matematika yang biasa, misalnya linear, maka solusinya dapat dengan mudah diperoleh dengan program linear. Yang ketiga, mencari penyelesaian masalah. Aplikasi macam-macam teknik dan juga metode solusi kuantitatif yang merupakan bagian utama dari operasional riset. Di samping solusi terhadap model, perlu juga informasi tambahan, yaitu analisa sensitivitas. Nah, yang keempat ada validasi sebuah model. Model harus diperiksa apakah dapat mempresentasikan berjalannya sistem yang diwakili. Model dikatakan valid jika dengan kondisi input yang serupa dapat menghasilkan kembali performa seperti kondisi yang aktual. Nah, di sini ada contoh soal mengenai pemodelan operational riset. Pada suatu pabrik akan menentukan besarnya biaya masing-masing dari jenis produk yang dihasilkan dengan sumber daya yang terbatas. Agar pabrik mendapatkan keuntungan maksimum, dari data diperoleh besarnya kebutuhan buruh dan bahan mentah, serta keuntungan yang dihasilkan adalah yang pertama ada sabun mandi dengan tenaga kerja 10, bahan baku 8. Nah, labanya itu 6. Terus ada sampo dengan tenaga kerja 4, bahan baku 12. Nah, laba per unitnya ada 10. Terus barang yang terakhir yaitu pasta gigi. Pasta gigi dengan tenaga kerja 8, bahan baku 6, dengan laba per unitnya 4. Nah, selanjutnya dibutuhkan waktu dalam proses tersebut selama 480 jam.
total bahan mentah yang tersedia yaitu 800 kg. Untuk itu, perusahaan ingin menyusun formulasi yang tepat dalam memproduksi, yaitu beberapa jumlah produk sabun mandi, sampo, dan juga pasta gigi. Harus diproduksi dengan mendapatkan laba yang maksimum. Nah, bagaimana sih model operasional risetnya? Nah, pada kasus ini akan ada 3 jenis produk, yaitu satu sabun mandi, yang kedua sampo, dan yang ketiga pasta gigi. Nah, masing-masing barang dirumuskan dengan dimisalkan dengan X1. X1 yaitu sabun mandi, X2 yaitu sampo, dan X3 yaitu pasta gigi. Nah, tadi fungsi tujuannya atau jetmarknya yaitu ada laba 6, terus sampo yang buat sampo 10 dan pasta gigi 4 ya. Nah, hasilnya berarti fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 6. Sabun mandi tadi 6 ya, karena sabun mandi X1 berarti 6X1. Terus untuk sampo 10, sampo itu X2 berarti 10X2 plus pasta gigi yaitu X3, ada maksimumnya 4. Dengan fungsi kendala yaitu ada 10X1, X1 sabun mandi, dan 4X2, X2 itu sampo, 8X3, X3 itu pasta gigi. 10, 4, dan 8 itu yaitu tenaga kerja ya, 10, 4, 8. Lalu untuk fungsi kendala kedua yaitu 8X1 pada sabun mandi dan 12X2 pada sampo dan juga 6X3 pada pasta gigi. Nah, 8, 12, 6 itu merupakan bahan baku ya. Nah, dengan batasan yaitu kurang dari sama dengan 480, yaitu waktu yang dibutuhkan proses tersebut selama 480 jam. Berarti nggak boleh lebih dari 480 jam. Harus kurang dari sama dengan 480 jam. Lalu dengan total bahan bakunya yaitu 800 kg. Berarti kurang dari sama dengan 800 kg. Dengan X1, X2, dan X3 adalah lebih besar dari sama dengan 0. Jadi itu untuk contoh pemodelan operasional riset ya. Lalu kita lanjut ke program linear atau linear programming, yaitu teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal ya, secara maksimal. Selanjutnya dalam program linear programming terdapat 2 fungsi. Yang pertama fungsi tujuan, yaitu fungsi yang menggambarkan tujuan sasarannya. Di dalam permasalahan linear programming yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal dan juga biaya yang minimal. Pada umumnya, nilai yang akan dioptimalkan dinyatakan sebagai variabel Z. Terus ada fungsi batasan ya. Dalam linear programming terdapat fungsi batasan yang merupakan bentuk penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Lalu ada 2 metode linear programming untuk menyelesaikan permasalahan ya. Yang pertama itu metode grafik atau metode grafis. Biasanya digunakan untuk menyelesaikan 2 variabel. Di sini seluruh fungsi kendala digambarkan dalam grafik, kemudian keputusan diambil melalui perhitungan dari fungsi yang digambarkan dalam grafik tersebut. Nah, dalam metode grafik pemakaiannya terbatas untuk 2 variabel keputusan. Jika terdapat lebih dari 2 variabel keputusan, maka metode grafik tidak dapat digunakan, tetapi bisa diselesaikan dengan metode simplex. Jika variabel keputusannya lebih dari 2, maka lebih baik menggunakan metode yang simplex ya. Nah, simplex itu metode matematis. Nah, di sini
Metode simplex adalah suatu metode yang matematis dimulai dari suatu pemecahan dasar yang visible atau basic visible solution ke pemecahan dasar yang visible lainnya. Dilakukan secara berulang-ulang sehingga diperoleh suatu pemecahan dasar yang paling optimal. Nah, contoh soal untuk metode grafik. Di sini saya mengambil contoh soal metode grafik buat minimasi ya. Di sini ada Pak Anton, seorang pengrajin sepatu, sedang memproduksi dua macam sepatu, yaitu tipe pump dan juga tipe wet gas, dengan menggunakan dua bahan dasar, yaitu bahan dasar kulit dan juga lem sepatu. Pada pembuatan satu pasang model pump diperlukan 10 cm kulit dan 3 ml lem. Untuk pembuatan satu model wet gas menghabiskan 6 kulit dan juga 1 ml lem. Biaya membuat sepatu model pump yaitu Rp50.000 dan sepatu model wet gas adalah Rp40.000. Untuk satu periode produksi, pengrajin paling sedikit membutuhkan 120 cm bahan kulit dan juga 24 kaleng mililiter lem. Jika pengrajin harus membuat model pump paling sedikit 2 pasang dan model wet gas 4 pasang, tentukan jumlah sepatu model pump dan wet gas yang harus dibuat untuk biaya produksi yang serendah-rendahnya atau yang paling minimum. Nah, yang pertama dilakukan di sini adalah kita memodelkan persoalan di sini ya. Kita modelkan dengan seperti ini. Nah, yang model pump itu kita modelkan dengan X ya. Terus yang model wet gas kita modelkan dengan Y. Fungsi tujuannya tadi adalah harganya itu 50.000 untuk model pump dan juga 40.000 untuk model wet gas. Itu biaya fungsi tujuannya ya. Terus ada fungsi kendala atau batasannya. Yang pertama tadi satu model pump memerlukan 10 kulit dan juga 3 ml lem. Nah, kita tuliskan di sini kan tadi untuk model pump tuh X, berarti 10X dan juga model wet gas itu 6 ya. Iya ya. Berarti 10X plus 6Y sama dengan 120. Nah, 120 di sini adalah jumlah bahan yang diperlukan, jumlah bahan kulit yang diperlukan. Nah, di sini 120 ini sebagai batasannya. Ini sebagai batasan 120 sebagai batasan juga 24 ml lem itu sebagai batasan. Nah, yang batasan kedua kan nggak boleh lebih dari 24, maka 3 ml lem tadi ditambah 1 ml lem ini buat yang wet gas, maka lebih besar dari sama dengan 24. Nggak boleh ibaratnya kurang dari 24 ya. Terus dengan batasan X2 nih, 2 pasang model pump dan juga Y kan tadi wet gas dimisalkan sebagai Y, divariabelkan menjadi Y, berarti Y sama dengan 4. Jadi seperti ini ya. Fungsi tujuannya yaitu 50.000 X model pump, X itu model pump tambah 40.000 Y itu model wet gas. Dengan fungsi kendala atau batasan-batasan seperti ini, ada 4 batasan ya. Nah, yang pertama dilakukan kita misalkan dulu setelah kita modelkan. Nah, kita misalkan nih di fungsi 10X plus 6Y sama lebih besar dari sama dengan 20. Nah, kita ubah dari pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Nah, 10X plus 6Y sama dengan 120. Dengan kita misalkan X-nya 0, maka Y yang didapat adalah yaitu 120 bagi 6. 120 bagi 6 yaitu 20. Maka ketemu titik di sini ketika X-nya 0, maka Y-nya 20 yaitu 0,20. Lalu kita misalkan lagi, misalkan Y-nya kita 0 nih. Y-nya 0, kita tutup 0.
Y-nya 0, maka X-nya itu 10x sama dengan 120. X sama dengan 120 bagi 10, yaitu 12. Maka ketemu titik di sini X-nya 12,0. Nah, ini ya. Lalu kita mau memisalkan lagi fungsi yang kedua, yaitu fungsi batasan kedua, itu 3x plus y lebih besar dari sama dengan 24. Nah, maka di sini jika kita ubah dari yang pertidaksamaan ini menjadi persamaan ya. 3x plus y sama dengan 24. Kita misalkan x-nya 0. 3 kali 0, 0. Maka y-nya sama dengan 24. Maka ketemu titik xy 0,24. Nah, kita udah dapat 3 titik nih. Kita udah dapat 3 titik, lalu untuk yang y-nya 0. Nah, kita masukkan nih 3x plus y sama dengan 24. Nah, ketika y-nya 0 di sini, maka 3x sama dengan 24. X-nya maka ketemu 8 ya. Berarti kita ketemu titik x-nya 8,0. Setelah itu kita gambarkan nih. Kita gambarkan grafik dengan titik 4 titik ini. Yang pertama di 0,20 ya. X-nya 0, y-nya 20. Nah, ini kita gambar nih yang ini. Set. Ini terus x-nya 12, y-nya 0. Berarti titiknya di sini nih. Nah, ini di sini. Nah, terus kita gambar nih, tarik garis, set 20, kita sambungkan dengan 12 nih, ketemu garis kayak gini. Nah, lalu titik yang ketiga itu 0,24. X-nya 0, Y-nya 24. Nah, nih di sini titiknya. Nah, setelah itu ada titik lagi, X-nya 8, Y-nya 0. Nah, ketemu di sini. Kita tarik garis, set. Nah, ini fungsi kendala batasan yang satu ya. Ini 20 sama 12 nih yang satu. Terus yang titik 24 sama 8 ini untuk fungsi batasan atau kendala yang kedua ya. Lalu di sini ada kendala juga, X-nya harus lebih besar dari sama dengan 2. Nah, X-nya 2 nih di sini. X-nya 2. Kita tarik garis nih dari sini ke atas. Terus nah, ada kendala lagi atau batasan Y-nya lebih besar dari sama dengan 4. Nah, 4 itu kita di sini nih. Y-nya sama dengan 4 nih di sini. Nah, kita garis. Set. Nah, ketika kita mencari hasil yang minimal, maka hasilnya itu ada di sebelah kanan. Nah, ini di sebelah kanan garis ya. Nah, sebelah kanan garis. Nah, kalau kita mencari maksimal, biasanya ada di sebelah kiri garis, di sebelah sini. Nah, karena kita mencari yang minimal atau minimasi, maka kita yang di sebelah kanan garis. Nah, di sini dari 4 batasan fungsi, kita ada titik pertemuan. Nah, di sini ada titik A nih. Titik A itu titik potong antara batasan X2 dan juga fungsi dari ini yang kedua nih, titik 8 dan 24. Fungsi dari 3x plus y sama dengan 24. Nah, ini sebagai titik A. Lalu ada juga titik potong ketemu di sini nih. Kita misalkan di sini kasih B. Nah, ini itu titik potong antara fungsi batasan 1 dan juga batasan kedua. Nah, terus ada titik potong juga nih di sini. Kita kasih titik C. Nah, itu fungsi batasan yang keempat, Y sama dengan 4, ketemu dengan fungsi yang 3x plus Y sama dengan ketemu dengan titik potong yang 20, 12 ya, berarti 10x plus 6y sama dengan 120. Nah, setelah kita ketemu titik ini, titik potong ABC dengan hasil minimasi itu di sebelah kanan ini yang diarsir, lalu
kita masukkan nih, kita cari nih titik A-nya berapa. Nah, titik potong A itu adalah pertemuan antara fungsi X2 dan fungsi 3X plus Y sama dengan 24. Nah, yang A ini ya. Maka, kan X-nya 2. Nah, dengan 3X plus Y sama dengan 24. Nah, kita masukkan saja, substitusikan nih yang X2 nih. Kita substitusikan menjadi 3 kali 2 ditambah Y sama dengan 24. Nah, 3 kali 2, 6. Plus Y sama dengan 24. Maka Y-nya yaitu 24 dikurangi 6. Y-nya yaitu 18. Nah, di sini ketemu titik. Ketemu titik X-nya ini 2, maka Y-nya 18. Nah, titik A berarti titik A ini 2,18. Nah, lalu kita cari titik perpotongan B. Titik perpotongan B itu adalah tadi fungsi kendala batasan pertama dengan batasan yang kedua. Berarti 10x plus 6y sama dengan 120 dan 3x plus y sama dengan 24. Nah, karena kita belum tahu nilai x dan y-nya, maka kita eliminasi. Nah, kita eliminasi nih tiap fungsi batasannya. Nah, kita jadikan sama nih koefisien yang y-nya aja dulu ya. Nah, kita ini atas kali 1, yang bawah kali 2 biar ketemu sama-sama 6y. Nah, kita eliminasi nih. Nah, di sini ketemu min 8x sama dengan min 24. Nah, lalu x-nya sama dengan ketemu di 3. Nah, ketika x-nya udah ketemu 3, maka disubstitusikan, milih salah satu nih. Bisa ke 10x plus 6y sama dengan 120, bisa ke 3x plus y sama dengan 24. Nah, kita ambil yang ini aja, 3x plus y sama dengan 24. Kita substitusikan, 3x plus y sama dengan 24. Nah, x-nya ketemu tadi 3 ya, kita substitusikan. 3 kali 3, 9. Plus y sama dengan 24. 9 tambah y sama dengan 24. Y-nya adalah 24 dikurangi 9. Maka ketemu di sini titik y-nya 15. Nah, di sini maka titik B, titik potong B ketemu titik di X-nya 3, di Y-nya 15. Nah, ini di sini 3 sama 15 ya. Lalu kita cari titik yang C. Yang C itu perpotongan antara Y sama dengan 4, yang ini garis ini, dan juga perpotongan antara 10x plus 6y sama dengan 120 ya, yang ini ya. Oke, kita cari. Karena di situ y-nya sama dengan 4, udah ketemu y-nya sama dengan 4, maka kita substitusikan ke garis fungsi batasan yang 10x plus 6y sama dengan 120. Nah, kita substitusikan aja 10x plus 6y sama dengan 120. Nah, 10x ditambah 6 dikali 4 sama dengan 120. 6 kali 4, 24. Berarti 10x sama dengan 120 dikurangi 24. 10x sama dengan 96 dibagi 10. X-nya 9,6. Jadi ketemu 9,6 dengan Y-nya 4. Nah, setelah ketemu titik potong A, B, C, setelah ketemu titik potong A, B, C, lalu kita masukkan ke fungsi maksimalnya, fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuannya tadi apa? 50.000 X, 50.000 X tambah 40.000 Y. Nah, kita masukkan aja. Ini kan X, Y, kan udah ketemu untuk di titik A. Kita mencari hasil yang paling minimal dari 3 titik ini ya. Kita mencari 3 hasil yang paling minimal. Nah, titik pertama itu ada di 2,18. Nah, 2 ini X, 18-nya itu Y. Maka kita masukkan 50.000 X tambah 40.000 Y. Nah, kita ganti, kita substitusikan titik ini ke titik X, Y ini.
berarti 50.000 kali 2 ditambah 40.000 kali 18. Hasilnya itu 820.000 untuk titik yang A. Lalu untuk titik B, di sini ada titik 3,15. Kita masukkan aja, kita substitusikan nih ke fungsi tujuannya, fungsi paling untuk mencari paling minimal. Kita masukkan 50.000 X tambah 40.000 Y, maka 50.000 kali 3 ditambah 40.000 kali 15, hasilnya 750.000. Nah, untuk titik C kita sama, lakukan seperti itu. Kita masukkan yang titik C yaitu 9,6,4. X-nya 9,6, Y-nya 4. Maka kita masukkan 50.000 X-nya 9,6 tambah 40.000 Y-nya 4. Maka hasil akhirnya yaitu 640.000. Nah, dari titik A, B, C ini yang mana hasil yang paling sedikit atau hasil yang paling minimum atau hasil yang paling minimal. Nah, ya itu yang titik C, yaitu dengan nilai 9,6,4 dan juga hasilnya 640.000. Maka kesimpulannya, agar pengrajin mengeluarkan biaya produksi yang minimal atau rendah, maka harus memproduksi 9,6, kita bulatkan aja menjadi 9 ya, memproduksi menjadi 9 pasang sepatu tipe pump. Karena pump itu X, maka 9 pasang sepatu tipe pump dan juga 4 pasang Y-nya kan 4. Nah, weight case itu Y, maka 4 pasang weight case dengan biaya produksi sebesar 640.000. Ini biaya produksi yang paling rendah atau paling minimal, begitu ya. Oke, paham? Paham lah. Oke, next kita lanjut ke contoh kasus untuk metode simplex. Oke, contoh kasus metode simplex standar maksimasi, karena simplex juga ada standar minimasi, ada juga yang maksimasi. Nah, kita yang maksimasi aja dulu. Contoh kasus, fungsi tujuan yaitu harus memaksimalkan Z sama dengan 6x1 ditambah 10x2. Dengan fungsi kendala 4x1 kurang dari sama dengan 16, 6x2 kurang dari sama dengan 30. Dengan ada kendala lagi 12x1 ditambah 10x2 kurang dari sama dengan 60. Nah, kalau maksimasi bentuknya di sini pertidaksamaan di sini itu kurang dari sama dengan. Nah, ini ya. Nah, kalau minimasi lebih dari sama dengan, kayak yang tadi, itu minimasi. Oke, setelah kasus ini kita modelkan. Nah, ini kan kita udah modelkan ya. Udah permodelannya lah ibaratnya. Lalu kita ubah nih. Ubah yang tadinya pertidaksamaan menjadi persamaan. Nah, fungsi kendala ini tadi 4x1 kurang dari sama dengan 16 diubah menjadi persamaan, maka ditambahkan variabel yang namanya variabel slack. Nah, 4x1 ditambah s1 sama dengan 16. Begitu juga 6x2. Nah, ditambah variabel slack s2 di sini. Karena slack 1 udah dipakai. Nah, di sini berarti pakai yang slack 2 s2 sama dengan 30. Begitu juga yang 12x1 plus 10x2. Kita tambahkan variabel slack 3. Nah, di sini nih. Ini hasil pengubahan pertidaksamaan menjadi persamaan dengan ditambahkan variabel slack. Nah, terus kita ubah juga fungsi tujuannya ya yang tadi Z. Nah, kita tambahkan juga 3 variabel ini S1, S2, S3. Nah, 6x1 ditambah 10x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3. Kenapa 0 s1, s2, s3-nya? Karena tidak berpengaruh nanti ke hasil Z-nya. Begitu. Kenapa 0? Karena hasilnya tidak berpengaruh terhadap Z-nya nanti. Nah, variabel slack ini juga variabel kelonggaran, mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Oke, next. Kita lanjut. Setelah kita menemukan yang namanya
persamaannya ditambahkan dengan variabel, maka kita harus menemukan yang namanya matriks buat kanonik nanya. Ya, ini fungsi kanonik ya, karena udah ditambahkan slash 1, 2, 3, maka ini bisa disebut dengan fungsi kanonik. Begitu juga ini. Nah, kita harus mencari matriks kanoniknya sebelum kita memasukkan ke dalam tabel simplex. Nah, di sini ada koefisien 4, di sini S koefisien 1, di sini 6, koefisiennya X2. Koefisien X2 ada 6, koefisien S2 ada 1. Maka kita masukkan ke matriks kanoniknya. Nah, hasilnya kan dari 4, 0, 1, 0, 0. Nah, ini 4 sebagai X1, 0 sebagai X2-nya, karena nggak ada ya, kendala yang pertama tadi nggak ada X2. Terus variabel select pertama itu 1, variabel select 2 dan 3-nya 0. Nah, itu juga yang kedua, X1-nya nggak ada, X2-nya tadi bernilai koefisien 6. Terus select 1 variabel S1-nya nggak ada, pakainya yang variabel S2. S2 berarti koefisiennya 1, S3 nggak pakai, berarti 0. Begitu juga dengan yang kendala yang ketiga, 12X1 berarti koefisien 12, 10X2 berarti koefisien 10, select 1, select 2 nggak ada, 0, 0, kita pakai yang select 3 berarti koefisien 1. Kita masukkan ke tabel. Kita buat tabel. CJ ini tabel simplex ya. Ini adalah tabel simplex atau biasa orang-orang menyebutnya tableau. CJ ini adalah fungsi Z tadi. Z. Nah, di sini ada koefisien Z tadi adalah ada 6, 10, 0, 0, 0. Nah, kita taruh di sini. Terus ada variabel X1, X2, S1, S2, S3. Nah, ini dari matriks kanoniknya. Matriks fungsi kendala tadi, matriks kanonik. Nah, B1 ini hasilnya ini, yang dari ini, 16, 30, 60 ya. 16, 30, 60. Yang pertama, kenapa di sini S1, S2, S3? Karena di sini bernilai 100, 100, 010. Nah, 001. Nah, ini berarti di sini nih. Kita taruh di sini. Nah, untuk C1, C1 ini nilai dari S1 di fungsi CJ. Nah, di fungsi yang Z ini 0000. Nah, ini taruh di sini. Nah, udah. Setelah itu kita mencari yang namanya itu ZJ. ZJ itu diambil dari jumlah kolom X dikali CI. Kolom X-nya 4 dikali 0 ditambah 0 kali 0, 12 kali 0, 0. Begitu juga yang X2. 0 dikali 0, 0. 6 dikali 0, 0. 10 kali 0, 0. Maka jumlahnya 0. Itu juga S1, S2, S3, 0. Nah, ZJ min CJ di sini, ini diambil dari ZJ ini 0 dikurangi 6. 0 dikurangi 6 min 6. Begitu juga dengan yang X2. ZJ min CJ min, kan hasilnya 10. 0 dikurangi 10 min 10. Begitu juga S1, S2, S3. 0 dikurangi 0. 0 dikurangi 0, 0 dikurangi 0, maka ketemunya 0. Oke. Maka di sini F-nya, F ini adalah hasil dari BI dikali dengan CI. Oke. BI dikali CI. 16 kali 0, 30 ditambah 30 kali 0, tambah 60 kali 0. F-nya berarti masih 0. Oke. Setelah kita dapatkan ZJ dan juga ZJ min CJ, kita ambil negatif yang paling besar, yaitu negatif 10. Ini sebagai kolom kunci. Ini sebagai kolom kunci ya. Oke. Setelah kita ketemukan kolom kunci, lalu kita cari yang namanya baris kunci. Nah, baris kunci itu di nilai yang paling kecil, nilai RI yang paling kecil. Nah, ini didapat dari mana? RI didapat dari BI
dibagi kolom kunci. Nah, BI ini dibagi kolom kunci. Yang pertama itu 16 bagi 0 tidak terdefinisi kan. Nah, kita strip aja. Terus BI ini 30 bagi 6, 30 bagi 6 5, 60 bagi 10, maka 6 hasilnya. Nah, dari nilai ini yang RI ini dimana yang paling terkecil. Nah, paling kecil yaitu 5, maka S2 ini disebut sebagai baris kunci. Nah, baris kunci. Lalu kita tentukan elemen kunci atau yang namanya unsur kunci atau namanya lagi angka kunci atau namanya pivot. Nah, didapat dari titik pertemuan pertengahan ini, yaitu angka 6 ini. Nah, angka 6 ini disebut pivot. Oke, jelas? Nah, setelah kita ketemukan elemen kunci, maka kita ubah elemen kunci ini menjadi 1. Oke, kita ubah menjadi 1 dengan kolom kunci yang lain, sini 0 dan juga sini 0. Nah, sini ya, ini 1, ini kita rubah jadi 1, berarti dibagi dengan 6. Nah, ini dibagi dengan 6, berarti 6 bagi 6 1. Nah, yang lain juga baris kunci juga ini dibagi dengan 6 semua. 0 dibagi 6, 0 dibagi 6, 1 dibagi 6, 0 dibagi 6, 30 dibagi 6. Nah, kita hasilkan di sini nih. Tulis di tabel kedua. Nah, 0 bagi 6 tadi 0. Nah, 6 bagi 6 1, 0 bagi 6 0. 1 dibagi 6 1/6, 0 dibagi 6 0, 30 dibagi 6 5. Nah, selanjutnya kita lihat S1 sudah 0, berarti nggak usah diapa-apain, tinggal masukkan saja. Tinggal dimasukkan 401000 16 BI-nya. Kita masukkan ke tabel yang baru. Tinggal kita ngubah yang S3. S3 bagaimana caranya agar ini menjadi 0? Nah, kita gunakan namanya operasi baris dasar. Operasi baris dasar yaitu baris kunci, operasi hasil baris kunci ini dikali angka buat pengali ini biar menjadi 0 ditambahkan dengan baris yang kita cari. Oke? Misalkan nih, kan 10-nya mau dibikin 0 ya. 10 mau dibikin 0 berarti dikali operasi berapa yang hasilnya dikali menjadi 0. Nah, misalkan hasil baris kunci tadi yang baru, yang terakhir, nah yang ini dikali min 10 ditambah 10, maka hasilnya 0. Karena ini 10 biar jadi 0, min dikali ditambah atau dikurang 10. Nah, oke, kita coba nih. Kita coba. Kan hasil terakhir ini tadi adalah 1 ya. 1 dikali min 10 ditambah 10, maka hasilnya adalah 0. Nah, next sama juga buat yang S3 yang 12 sih ya, yang baris S3
kolom X1 yang 12 dirubah juga nih. Dirubah. Tadi hasil terakhirnya di sini adalah 0. 0. Yang X1 ya. 0. Maka 0 kali min 10 ditambah 12. Maka hasilnya adalah 12. Nah, begitu. Itu juga buat yang kolom S1, S2, S3. Kita rubah semua. Berdasarkan dengan hasil terakhir baris kunci ini. Nah, S1 kan 0. 0 dikali 0 dikali min 10 dikali 0. Hasilnya 0. Lalu, nah yang S2 di sini 1/6 ya. Kolom S2 baris X2 ini 1/6 kan. Hasil terakhirnya tadi 1/6 dikali dengan min 10 dikali 0 1/6 dikali min 10 berarti min 10/6 min 5/3 ditambah 0. Min 5/3 tambah 0. Berarti hasilnya min 5/3 ya. Oke. Terus yang S3 tadi kan hasil akhirnya ini 0. Kolom S3 terus X2 kan 0 nih. 0 dikali min 10 dikali dengan S3 yang S3 nih 1. Berarti hasilnya adalah 1. Oke, ketemu baru ini 12 00 min 5/3 1. Ini buat yang S3. Maka BI-nya juga harus dicari ya. BI-nya tadi kan di sini 60. Nah, hasil terakhirnya itu 5. 5 dikali min 10 ditambah 30. 5 dikali 10 ditambah 60 ini. 60 di BI-nya ya. BI S3 itu 60. Berarti kan terakhirnya 5 nih. Hasil terakhirnya baris kunci 5 dikali min 10 berarti min 50. Min 50 ditambah 60 hasilnya adalah 10. Nah, ini udah ketemu buat S3 yang baru 12 000 min 5/3 1 10. Setelah itu apakah ini sudah optimal? Apakah sudah optimal? Kita cari dulu ZC-nya. ZC-nya itu adalah jumlah X1 dikali CI. JC yaitu X1 dikali CI dijumlahkan semua. Misalkan 4 dikali 0 0, 10 kali 0 0, 11 kali 0 0. Terus di sini ZC yang X2 0 dikali 0 0, 10 dikali 1 10. Oke. Nah, ketemu 0 10 0 5 5/3 0. Terus dicari aja ZC-nya. ZC min CC-nya yang dicari ya. Kan ZC-nya udah. Terus ZC min CC. Nah, ZC min CC itu ZC-nya tadi 0 dikurangi CC. CC yang atas ini 6. 0 dikurangi 6 min 6. Nah, terus ZC ini 10 dikurangi 10 0. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, ketemu min 6 00 5/3 0. Nah, di sini apakah sudah optimal atau belum di ZC min CC-nya? Ternyata belum, masih ada yang bernilai negatif. Maka kita rubah. Kita rubah seperti awal tadi. Kita rubah dan kolom X1 ini menjadi
kolom X1 ini menjadi kolom kunci. Nah, setelah itu, setelah mencari kolom kunci, ya kan? Setelah mencari kolom kunci, kita mencari baris kunci. Nah, baris kunci ini di RI. Bagaimana cara mencari RI? Yaitu BI dibagi kolom kunci. 16 dibagi 4. Nah, terus 5 dibagi 0, tidak terdefinisi. Nah, terus 10 bagi per 12, dengan 5 per 6. Oke, udah ketemu nih, yang paling kecil ternyata 5 per 6. Nah, berarti S3 di sini dijadikan sebagai baris kunci selanjutnya. Oke, S3 ini yang di blok merah. Yang di blok merah menjadi baris kunci selanjutnya. Dengan elemen kunci yaitu perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci yaitu 12. Nah, baris kunci dan kolom kunci menemukan yang namanya elemen kunci ini di tengah-tengah yang saya blok rem ya. Itu adalah 12. Nah, elemen kunci kita rubah lagi menjadi 1. Bagaimana? 12 biar jadi 1 berarti dibagi 12. 12 bagi 12 1. Begitu juga baris kunci lainnya yang S3 ini semuanya 0 0 0 0 1 dan 10 dibagi bagi menjadi 12 ya. Nah, 12 bagi 12 1. 0 bagi 12 0. 0 bagi 12 0. 0 bagi 12 0. 1 bagi 12 per 12. 10 bagi 12 5 per 6. Nah, baris barunya di sini tulis. Nah, S3 udah digantikan. S3 udah digantikan oleh kolom kunci X1. Nah, dengan hasil 1 0 0 0 per 12 5 per 6 10 per 12 tadi. Nah, setelah kita mengubah variabel yang tadi, lalu kita lihat di sini X2 udah 0, berarti nggak usah. Berarti tinggal S1 yang nilainya masih 4. Kita ubah menjadi nilai 0. Bagaimana dirubah menjadi nilai 0? Nah, di sini hasil baris terakhirnya di sini yaitu 1 dikali berapa ditambah 4 biar hasilnya 0. Berarti dikali min 4 ya. Oke. Nah, ini merubah variabel S1 nih. Semuanya dirubah. Oke, dirubah. Tadi hasilnya adalah 1 dikali min 4 ditambah 4 sama dengan hasilnya sama dengan 0. Oke, kita ketemu 0. Langkah selanjutnya kita cari yang lain. Nah, kolom X2 baris S1 ini mas 0. Nah, lalu kita lihat baris terakhirnya tadi. Baris terakhirnya ini adalah 0. Hasil baris kunci yang tadi terakhir 0. Perubahan variabel X1 nya jadi 0 ya. 0, oke. Berarti di sini 0 dikali min 4 ditambah kolom X2 baris S1 0 sama dengan 0. Begitu juga selanjutnya. Ini kolom S1 baris S1 itu masih 1. Kita ubah ya dengan hasil baris terakhir yang tadi. Nah, di sini 0. Nah, 0 dikali min 4 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 1. Oke. Itu juga untuk yang baris S2 baris S1 kolom S2 dan juga
kolom S3 baris S1. Dan juga BI-nya jangan lupa dirubah juga. BI-nya dirubah. BI-nya dirubah. Oke. BI-nya dirubah. BI terakhir, operasi terakhir itu adalah 5/6. 5/6 dikurang dikali min 4 ditambah 16. Hasilnya adalah minus 38/3 ya, kalau nggak salah ya, minus 38/3. Di sini minus 38/3, ini kurang minus. Oke, setelah ketemu, nah jangan lupa kita cari ZJ-nya. ZJ-nya kan tadi variabel S1 udah dirubah semua nih. Ketemunya 0, 0, 1, 0, min 1/3, min 38/3. Setelah itu kita cari ZJ-nya. ZJ itu kolom X1 dikali CI, jumlah X1 dikali CI. 0 kali 0, 0, 10 kali 0, 0, 6 dikali 1, 6. Terus yang X2 juga sama, X2 dikali CI, jumlah X2 dikali CI, ketemunya 10. S1 juga sama, ketemunya 0. S2 juga sama, ketemunya 10/6, 5/3. S3 juga sama, ketemunya 6/12, yaitu setengah. Oke. Lalu kita cari JJ min JJ. JJ tadi 6, JJ-nya 6, 6, 0, udah 0. Terus 10, JJ 10, JJ 10, 0, oke. Terus ini yang S1, JJ 0, JJ-nya juga 0, hasilnya 0. Nah, ini yang JJ S2 kan 5/3 dikurang 0, hasilnya 5/3. Begitu juga yang S3, hasilnya JJ min JJ setengah dikurang 0, setengah. Nah, setelah ketemu ini semua, maka kita cari F-nya. F-nya di sini adalah hasil BI dikali CI. Hasil jumlah BI dikali CI. Berarti di sini min 3/8/3 dikali 0, hasilnya pasti 0. Ditambah 10 kali 5, 50. 50 ditambah 6 dikali 5/6, hasilnya 5. Jadi hasilnya di sini F-nya yaitu 50 tambah 5, yaitu 55. Nah, setelah ketemu F, maka ketemu juga yang namanya X1-nya di sini 6. X1-nya di sini 5/6, X2-nya 5. Oke. X1-nya 5/6, X2-nya 5 dengan F-nya 55. Jadi sudah kita dapatkan bahwasanya X1 kita 5/6 dan juga X2-nya 5 dengan F-nya yaitu 55. Maka keuntungan maksimum atau Z max yang ada adalah
F-nya ini 55. Oke. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kekurangan, mohon nanti tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sekian hasil resum materi operasional riset pertemuan 2 sampai 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.